Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada sesi yang siang, ini sesi terakhir, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melanjutkan sharing pelatihan basic electrical. Hari ini nanti kita membahas tentang materi yang terakhir, yaitu tentang motor listrik. Ya. Nanti kita akan membahas tentang motor listrik dan perawatannya kira-kira nanti seperti apa. Oke, untuk menyingkat waktu, ya kita langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi kalau kita bicara tentang motor listrik, kita perlu paham dulu ya, ada istilah motor di dunia real sekarang ya, ada dua, yaitu motor dan engine. Sebenarnya istilahnya motor dan engine, cuma kita seringkali salah kaprah, ada motor itu ya dikiranya sepeda motor, padahal beda. Kalau motor sepeda motor itu penggeraknya engine. Jadi perbedaannya apa? Kalau motor itu mengubah energi listrik menjadi putaran atau mekanis, ini motor. Sedangkan engine itu mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Sama-sama menghasilkan energi gerak. Kalau engine itu prosesnya kimia, seperti pada sepeda motor, mobil, kendaraan umum lainnya, bis, truk, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan motor itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cuma di kehidupan kita salah kaprah. Kadang-kadang kalau bicara naik apa? Naik motor. Nah, motor itu adalah sepeda motor. Nah, sepeda motor sebenarnya itu istilahnya engine. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah menjadi istilah yang umum. Nah, yang akan kita bahas bukan sepeda motor listrik, tetapi adalah motor yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam hal ini putaran. Nanti dari energi putaran ini bisa kita rubah menjadi bermacam-macam energi. Nah, penggunaan motor listrik itu sangat luas ya. Di industri motor listrik digunakan untuk berbagai macam tujuan. Yang pertama paling sering digunakan di industri itu adalah untuk pompa. Pompa ada Bapak ya di sana ya? Pompa. Kalau di pembangkit ya mesti pompa itu banyak. Pompa digunakan untuk memompa, mengalirkan zat cair atau liquid. Kalau di pembangkit untuk water treatment dari sumbernya air laut mulai masuk ke desal atau masuk RO, reverse osmosis, melalui proses penyaringan ya, sehingga air laut dirubah menjadi air tawar dengan berbagai macam proses, ada klorinasi ya, ada proses-proses yang lain sehingga air laut itu menjadi air yang layak konsumsi untuk boiler. Nah, proses ini banyak membutuhkan pompa. Ya, mungkin kalau di pembangkit di sana ada berapa pompa, Pak Rian? Pernah ngitung nggak jumlah pompa ada berapa? Ratusan ada, Pak? Itu pompa ya. Nah, pompa itu jumlahnya mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan yang ada di pembangkit. Nah, yang kedua itu motor listrik digunakan sebagai penggerak kompresor. Kompresor digunakan untuk menghasilkan udara tekan. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan tekanan kompresor. Nah, biasanya nanti kompresor bisa untuk sumber instrumentasi yang menggunakan pneumatik maupun untuk proses-proses flow ya, sehingga nanti bisa menghasilkan pressure yang tinggi, termasuk nanti di turbin untuk menghasilkan uap yang
mempunyai tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Kalau pembangkit biasanya kan pakainya uapnya uap superheated. Nah, uap superheated itu mempunyai tekanan biasanya sekitar 15 megapascal. Kalau di Kokindo berapa, Pak, tekanannya, Pak? Pak Cicip masih belum aktif nih. Kalau Pak Rosid tekanannya di sana berapa, Pak? Tekanan uapnya? Berapa megapascal, Pak? Saya itu kurang tahu, Pak. Kalau saya itu tim untuk perawatan, Pak. Ya, untuk perawatan ya. Nah, itu salah satunya kan di sana juga ya. Itu untuk pressure yang ada di uapnya ya, itu sekitar 10 sampai 20 megapascal. Sedangkan suhunya itu ya sampai 300 sampai 550 derajat Celcius. Nah, untuk menghasilkan tekanan itu membutuhkan kompresor. Kompresor nanti penggeraknya itu motor listrik. Nah, berikutnya nanti selain pompa dan kompresor, motor listrik juga digunakan untuk menggerakkan blower. Ini blower juga ada banyak di sana. Ya, di industri pembangkit ya, blower itu untuk menghasilkan blow. Ya. Bisa digunakan untuk pendingin maupun sirkulasi. Ya. Yang berikutnya digunakan untuk fan, pendingin. Ini di trafo, di circuit breaker, di peralatan-peralatan, ya itu banyak membutuhkan pendingin. Baik yang alami maupun yang paksa untuk melakukan sirkulasi. Sehingga nanti kalau fan itu nanti udara, kalau pompa yang disirkulasi air, ya. Kalau nanti blower itu yang disirkulasi udara dengan tekanan yang tinggi. Nah, berikutnya nanti selain ini digunakan juga untuk conveyor. Nah, ini kalau di pembangkit ini banyak ada conveyor untuk coal handling. Nah, ini untuk coal handling nanti penggeraknya adalah motor listrik. Yang berikutnya nanti ada banyak ya, selain conveyor ya ada yang digerakkan oleh motor seperti misalkan forklift, ya, elevator dan lain sebagainya. Ini adalah untuk motor. Jadi nanti penggunaannya ke sana. Nah, kalau kita bicara motor listrik, kita bicara tentang mesin listrik. Nah, mesin listrik itu bisa berfungsi sebagai motor, bisa berfungsi sebagai generator. Jadi yang namanya motor itu bisa berfungsi sebagai motor, bisa juga berfungsi sebagai generator. Cuma pada umumnya nanti yang digunakan untuk generator itu adalah mesin AC jenis sinkron. Jadi mesin listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu mesin AC dan mesin DC. Nah, mesin AC itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu mesin sinkron. Mesin sinkron itu dikatakan sinkron jika apa? Jika kecepatan medan putar stator, ya, NS sama dengan NP. NS itu stator sama dengan rotor, NR kok, NR ya, mohon maaf. Jadi kecepatan medan putar di rotor sama dengan kecepatan medan putar di stator. Nah, yang kedua ada mesin asinkron. Kalau asinkron itu NS tidak sama dengan NR. Nah, untuk mesin sinkron nanti dibedakan menjadi mesin hysteresis, mesin magnet permanen, dan mesin lilit. Yang paling banyak digunakan itu adalah permanen magnet kalau di pembangkit. Ini jenisnya jenis permanen magnet. Atau juga pakai mesin histeresis. Atau bisa pakai lilit.
Sedangkan motor asinkron itu yang paling banyak digunakan itu adalah motor induksi, MI. Jenisnya jenis sangkar, sangkar tupai. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah motor induksi sangkar tupai. Mesin lain itu adalah motor rotor lilit, ya. Jadi untuk motor mesin ya, mesin AC itu ada mesin AC sinkron dan asinkron. Nah, yang kedua itu ada mesin DC. Mesin DC dibedakan menjadi dua, yaitu yang menggunakan penguatan sendiri dan penguatan terpisah. Kalau yang penguatan sendiri itu nanti bisa pakai DC seri, DC paralel maupun DC kompon. Kompon itu campuran. Ini seri plus paralel. Ini untuk penguatannya, untuk eksitasinya. Jadi untuk mesin DC itu membutuhkan eksitasi. Sama dengan mesin sinkron, nanti membutuhkan eksitasi. Yaitu untuk pemberian medan magnet. Supaya nanti dia bisa menghasilkan listrik. Ibaratnya dipancing gitu ya. Kalau motor asinkron, seperti motor induksi, nanti tidak perlu eksitasi. Langsung aja hubungkan ke sistem, nanti bisa langsung bergerak. Nah, kita tadi bicara mesin, sekarang kita bicara tentang motor. Jadi kalau bicara tentang motor, itu yang paling banyak itu kita ada dua, ada motor AC dan motor DC. Walaupun sebenarnya nanti ada motor AC DC. Motor AC DC atau motor universal. Tapi ini kalau di industri jarang digunakan. Ini banyak digunakan untuk industri mesin jahit. Banyak menggunakan motor jenis universal. Industri garment ya, itu banyak menggunakan motor AC DC. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah motor AC ya, dan motor DC. Motor AC yang paling banyak digunakan yaitu motor induksi, yaitu jenisnya yang jenis 3 fase. Motor sinkron itu hanya digunakan di industri-industri tertentu yang membutuhkan kecepatan konstan. Seperti pada industri pemintalan kain yang ada di industri tekstil. Itu beberapa mesin pakai motor sinkron. Tapi jarang. Pada umumnya yang paling banyak digunakan itu adalah motor induksi. Jenisnya sangkar tupai 3 fase. Kalau di rumah ataupun di instansi banyak motor induksi 1 fase. Nah, sedangkan untuk motor DC ini banyak digunakan untuk beban-beban yang membutuhkan torsi awal yang tinggi. Jadi ini kayak forklift, crane. Ya, ini banyak menggunakan motor DC. Terus sepeda motor listrik, mobil listrik itu banyak menggunakan motor DC. Nah, untuk motor DC nanti dibedakan jadi 2, yaitu yang eksitasi terpisah dan yang eksitasinya sendiri. Nah, tadi ada mesin DC seri, ada motor shunt dan ada motor campuran. Sampai di sini sudah paham Bapak ya? Untuk pembagian jenis mesin listrik dan motor listrik. Kita lanjutkan. Kita bahas sekarang motor DC. Nah, ini motor DC sekarang lagi ngetren karena banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi di transportasi. Sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik. Nah, ini sekarang lagi tren banyak menggunakan BLDC. BLDC. Apa itu BLDC? Brushless DC motor. Jadi mesin DC merupakan salah satu motor penggerak yang banyak digunakan dalam aplikasi industri. Terutama untuk yang membutuhkan ya torsi awal tinggi. Motor DC membutuhkan satu daya DC ya yang didapat dari mana? Biasanya didapat dari sumber listrik DC ataupun sumber AC yang sudah diubah menjadi DC.
Kalau yang dari sumber DC nanti pakainya baterai. Contohnya ini adalah forklift, mesin bor, mesin potong, dan lain sebagainya. Itu kalau yang dia tanpa listrik berarti dia di dalamnya ada baterai. Nah, baterainya nanti bisa dicas. Ya, dari cas dari AC, dari listrik AC untuk ngecas baterainya. Nah, motor DC juga banyak digunakan pada industri perakitan, di mana dia prosesnya membutuhkan kecepatan yang sangat cepat dan torsi yang tinggi. Jadi untuk industri manufaktur itu mesin DC menjadi sangat penting. Karena mesin DC mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau mesin motor DC itu ibaratnya motor 2 tak. Jadi motor 2 tak itu kecepatan awalnya tinggi, tenaganya tinggi pada saat awal. Ini mungkin kalau generasi awal-awal sekarang jarang pada kenal motor 2 tak ya. Pak Roset masih ngerti motor 2 tak, Pak? Masih, Pak. Masih ya? Pak Cica, ya Pak, motor 2 tak, Pak ya? Atau pernah punya, Masih, Pak? Pak. Punya motor 2 tak dulu pernah, Pak? Belum ya, dulu yang paling Belum, terkenal. Pak. Cuma pernah tahu aja. Tahu aja ya. Yang paling terkenal itu RX King. Raja Jalanan. Itu motor 2 tak. Di mana dia kecepatan awalnya tinggi. Itu cocok digunakan untuk ngejar penjahat. Karena tarikannya cepat. Dalam waktu sepersekian detik dia bisa kecepatan full speed. Ini mirip dengan motor DC. Motor DC itu banyak digunakan untuk apa? Untuk alat angkat dan angkut. Forklift. Forklift itu pertama kali ngangkat dengan berat langsung diangkat ke atas. Kalau pakai motor AC ya lama. Nah, dengan motor DC ini menjadi cepat. Walaupun sekarang motor 2 tak itu jarang digunakan. Kenapa kok motor 2 tak jarang digunakan? Karena perkembangan motor 4 tak ya, yang sudah bisa menyamai performa dari motor 2 tak. Karena motor 2 tak itu boros. Sama dengan motor DC, sekarang motor AC juga melakukan research ya berkaitan dengan pengaturan kecepatan dan torsinya. Sehingga sekarang motor AC juga bisa karakteristiknya mendekati motor DC. Seperti pada lift. Lift itu yang paling bagus ya motor DC karena kan dia torsi awalnya tinggi. Tapi boros. Sehingga sekarang banyak menggunakan motor AC. Nah, sekarang motor DC juga melakukan riset lagi nih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ke depan mungkin akan beralih lagi menjadi motor DC lagi. Nah, nanti kita bahas. Nah, konstruksi dari motor DC seperti apa? Ini kalau kita bongkar, ya kira-kira motor DC itu isinya seperti ini. Ada bagian yang paling penting itu apa? Ya, di sini ada bagian yang namanya rotor. Yang kedua ada bagian yang namanya stator. Yang berikutnya ada bagian yang namanya adalah ya, rotor laminasi. Ada bagian yang namanya shaft poros. Ada yang namanya bearing. Ada yang namanya untuk ya macam-macam di sini ada banyak. Yang paling utama kan sebenarnya rotor dan stator. Belitan rotor dan belitan stator. Itu yang menjadi tulang punggung dari komponen motor. Baik AC maupun DC. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bagian rotor dan stator dari motor DC. Nah, salah satu ciri khas dari motor DC itu adalah adanya komutator. Komutator itu nanti yang di sini fungsinya untuk menyearahkan. Sebenarnya motor listrik DC itu ya dihasilkan dari motor AC. Cuma di sini diberi penyearah, namanya adalah
komutator, dan brush atau sikat. Sehingga di sini nanti mesin AC itu dapat disearahkan sehingga menghasilkan mesin searah DC. Nah, di sini kelebihannya di sini torsi awalnya tinggi. Nah, prinsipnya pakai hukum apa? Ini pakai hukum Lorentz. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, ya, hukum Coulomb, hukum Ampere di dasar-dasar konsep dasar listrik. Nah, kalau di motor kita nanti bahas teorinya Lorentz, teorinya Faraday, teorinya Gauss, dan lain sebagainya. Ini tokoh-tokoh yang berjasa pada pembentukan mesin listrik. Tentu saja juga tidak kalah pentingnya adalah teorinya medan magnet Hans Christian Ørsted. Ini salah satu peletak dasar dari teori medan elektromagnetik. Nah, kita habis ini kita bisa lihat ya. Jadi di sini sebenarnya proses berputarnya poros dari motor DC ini adalah yang berputar itu namanya rotor, yang tidak berputar itu namanya stator. Ini ada dua kutub, utara dan selatan. Nah, maka di sini dia nanti akan dialiri arus, yang nanti arus listriknya akan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya nanti akan muncul gaya tarik, menarik, dan tolak menolak. Sehingga nanti ya pada bagian rotor ini akan berputar. Ini ilustrasi aja ya. Gaya magnetik yang timbul pada penghantar itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, fungsi komutator untuk apa? Agar arus listrik yang mengalir tidak berbalik arah. Jadi di sini fungsinya komutator ini agar dia tidak berbalik arah. Tidak bolak-balik. Sehingga menjadi tetap satu arah. Jadi di sini fungsinya ini sebagai penyearah. Sehingga nanti dengan adanya komutator ini loopnya dapat berjalan secara terus-menerus. Jadi dia selalu di sini ya, jalannya mesti selalu ke sana. Bisa difahami nih Bapak ya? Untuk penjelasan gambaran sederhana tentang motor DC ya. Nah, sekarang kita bahas tentang brush. Komutator itu apa? Komutator itu cincin yang di sini. Ini cincin itu namanya komutator. Nah, dia cincinnya belah sehingga sering disebut sebagai cincin belah atau bahasa aslinya split ring. Fungsinya tadi untuk membalik arah agar arus pada setengah siklus negatif itu dari arus bolak-balik itu menjadi searah. Nah, kontak-kontak listrik pada rotating komutator ini, ya ini di sini kontaknya itu disebut sebagai sikat. Nah, awal mula penggunaan motor DC itu sikatnya pakai tembaga. Ini pakai tembaga. Lama-lama ya tembaga aus ya karena di situ akan berputar terus bersinggungan. Sehingga sekarang banyak digunakan pakai kontak karbon. Ya walaupun pakai kontak karbon ya tetap nanti lama-lama yang namanya sikat ya tetap aus ya. Nah, ini proses prinsip kerjanya pakai apa? Hukum Lorentz. Gaya Lorentz. Masih ingat dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu kaidah tangan kiri atau kanan? Kaidah tangan kiri. Ini arahnya gaya. Ini arahnya medan magnet, ini arahnya arus listrik. Jadi apabila ada arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka akan muncul gaya magnet, gaya gerak. Nah, gaya geraknya disebut sebagai gaya Lorentz. Bisa difahami ya? Pak Cicip, Pak Rosid, Pak Rian, dan Pak Tantowi. Nah, ini mirip dengan gayanya adalah
Ya nama ini gaya Loren. Kalau di trafo nanti muncul GGL, gaya gerak listrik. Kalau di motor nanti munculnya adalah EMF, Electromotion Force. Nah, kaidah tangan kanan itu mengikuti kaidah Fleming. Oh, tangan kiri, bukan tangan kanan, lupa. Tangan kiri. Apa itu gaya? Gaya di sini disebutkan sebagai F, medan magnetnya B, panjang kawatnya L, arusnya I, jumlah penggantarnya Z. Nah, klasifikasi dari motor DC ya. Di sini motor DC dengan sikat karbon itu fungsinya sebagai pengubah arus pada kumparan sehingga arah putaran akan selalu sama. Nah, motor DC tanpa sikat yang sekarang itu yang banyak berkembang kan BLDC. Kalau yang motor DC pakai sikat itu pakainya brush motor DC. Kalau BL itu brushless. Brushless. Tanpa sikat. Nah, sikatnya pakai apa? Diganti pakai semikonduktor seperti yang kemarin kita bahas, Pak ya. Pakainya apa? Ya pakainya dioda, SCR, transistor yang digunakan untuk mengubah listrik AC menjadi DC. Karena pakai brushless ya, di sini nanti untuk membaliknya menggunakan pulsa. Sehingga di sini tidak bising. Putarannya lebih halus. Seperti motor stepper halus. Cuma kalau motor stepper kan putarannya per step. Kalau motor DC itu continue. Nah, kelebihan dari motor DC dibanding motor AC itu motor DC pengendaliannya mudah. Jadi pengendalian itu mudah. Pengendalian apa? Yang pertama kecepatan, yang kedua torsi. Jadi untuk mengendalikan kecepatan dan torsi pada motor DC mudah. Kalau motor AC kan susah, Pak ya. Kalau sekarang mudah, sudah ada VSD, tinggal pasang aja VSD, selesai. Kalau dulu belum ada VSD repot ya. Ya, jadi plus minus nih kalau mau pasang motor DC apa motor AC. Nah, pengaturan motor DC dapat dilakukan dengan pertama mengatur tegangan. Jadi yang diatur tegangannya. Jadi kalau kita mau mengatur motor DC, kita pingin punya motor, pingin kecepatannya turun, ya tegangannya turunkan aja. Contoh misalkan kalau kita punya mainan motor DC, saya pingin kecepatannya turun, ya tegangannya kasih turunkan aja. Nanti kecepatannya pelan. Saya pingin kecepatannya naik, tegangannya naikkan aja, nanti ngebut. Kipas angin sama ya, kipas angin saya pingin putarannya kenceng, naikkan aja tegangan. Sampai batas kemampuannya. Jangan sampai melebihi. Kalau melebihi panas rusak. Nah, sekarang pengaturan motor DC bisa menggunakan ya rangkaian elektronik ya dengan cara apa? Dengan cara rangkaian PWM. Ini yang paling banyak digunakan sekarang ya menggunakan PWM. Apa itu PWM? Pulse Width Modulation. Ini sudah pakai microcontroller. Nah, yang kedua adalah mengatur arus medan. Nah, menurunkan arus medan itu akan meningkatkan kecepatan. Demikian juga sebaliknya, menaikkan arus medan akan menurunkan kecepatan. Nah, kelebihan motor DC apa? Kelebihannya ini tadi, torsinya tinggi, tenaganya tinggi. Yang kedua, tidak ada daya reaktif. Nah, ini kalau kita di DC enak, nggak ada daya reaktif seperti AC. Sehingga tidak menimbulkan harmonik.
Yang ketiga, akurasi kontrolnya tinggi. Sehingga sering digunakan untuk aplikasi servo seperti pengendalian kecepatan pemintal benang atau pengendali posisi antena, untuk pengendali peralatan perakitan yang ada di pabrik, ya, pabrik elektronik itu hampir semua nanti pakainya motor DC. Komponen-komponen di mobil, kendaraan itu pakai motor DC. Kalau di Labuan breaker kontrol 6 kV-nya pakai DC nih, Pak. Di sini. Ya, betul. Untuk breaker kontrolnya biasanya pakai DC karena cepat ya. Cepat dia. Untuk menggerakkan breaker itu cepat. Kalau motor AC kan lama dia. Kan kurvanya kalau motor AC nanti kita bahas di kurva, itu kan karakteristiknya begini. Sinusnya itu ya. Ini torsi, ini waktu. Jadi torsinya maksimum pada kecepatan optimalnya dia. Padahal untuk mencapai kecepatan ini kan butuh waktu. Ini motor AC ya. Kalau motor DC kan begini. Kebalikannya. Jadi dia langsung bisa torsinya tinggi. Jadi cocok digunakan untuk yang membutuhkan kecepatan tinggi. Itu pakai motor DC. Walaupun nanti motor AC bisa kita ubah menjadi seperti motor DC. Ya pakai VSD. Ibaratnya kalau kita bicara orang itu, orang kita yang etos kerjanya rendah bisa kita ubah menjadi etos kerjanya kayak orang Eropa dan Amerika. Caranya gimana? Ya pakai training. Mohon maaf Pak Ali. Ya silakan. Putus-putus ya Pak suaranya. Oh gitu ya, putus-putus. Iya. Iya. Gambarnya juga putus-putus Pak. Gitu ya. Berhenti gitu. Ya mohon maaf ini mungkin karena jaringannya. Ini agak mendung ini tempat saya nih. Iya. Semoga enggak berlarut-larut. Kita lanjut ya. Yang kedua, konstruksinya sederhana. Yang ketiga, pengontrolannya mudah. Ini pengontrolan, bukan pengintrolan. Pengontrolan tadi mudah. Ini kelebihannya. Ya. Nah, macamnya ada apa? Macam motor DC tadi sudah kita bahas. Ada yang menggunakan eksitasi terpisah, ada yang menggunakan eksitasi sendiri. Yang sendiri ada DC seri, campuran, dan SAN. Hati-hati kalau menggunakan motor DC seri. Kalau yang tadi untuk penggerak breaker itu tadi, pengontrolan breaker pakai motor DC apa Pak? Seri, SAN, atau kompon Pak? Pak Cicip. Untuk itunya kurang paham, Pak. Soalnya kita kalau breaker yang rusak untuk DC kita keluarin, Pak. Maksudnya kita mitrain gitu, bukan kita yang yang benerin untuk breakernya ya. Kalau ada kerusakan kita vendorin aja itu ya. Untuk dalam ya karena di vendorin breaker itu sendiri. Oke, terima kasih. Nanti mungkin bisa tanya ke vendornya, Pak. Itu kira-kira jenisnya apa ya? Seri, SAN, atau kompon. Untuk pengetahuan, ya nambah wawasan, Pak. Ya memang kalau di industri ada yang model di diserahkan ke vendor kalau ada trouble, kayak melilit ulang motor yang besar biasanya masuk vendor, Pak ya. Kalau motor kecil-kecil mungkin dililit sendiri. Ini mohon maaf jaringannya kurang bagus. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini karakteristiknya, Pak. Kalau kita lihat di sini motor DC seri ya, ini karakteristiknya kita bisa lihat. Jadi di sini torsinya itu tinggi di awal. Jadi pada saat torsi awal itu tinggi. Ini motor SAN ya, ini motor seri dan ini kompon. Ini yang dimaksud SAN itu paralel, Pak ya. Kalau seri dia seri dengan reaktor jangkarnya ini. Ini SAN. Ini ada seri, ada paralel, jadi maksudnya kompon. Nah, kita bisa lihat di sini ini karakteristiknya. Ini yang kompon, ini yang SAN, ini yang seri.
Jadi dia termasuk torsinya tinggi. Pada awal-awal dia torsinya tinggi, tapi justru pada ini ya torsinya malah rendah. Jika arus medan dipasok dari sumber terpisah, maka disebut sebagai eksitasi terpisah. Jadi yang dimaksud dengan eksitasi terpisah itu dia medan listriknya dieksitasi dari sumber yang terpisah. Seperti generator, Pak ya. Seperti pembangkit itu bisa menggunakan eksitasinya itu terpisah maupun dari unit sendiri. Kalau pertama kali mungkin pakai terpisah, nanti kalau udah nyala nanti mengambil dari sendiri, bisa arahkan. Itu untuk generator. Nah, kalau untuk motor DC nanti di sini sama ini. Untuk eksitasinya bisa dari luar, bisa dari sendiri. Ya paling enak yang sendiri. Nah, untuk yang sendiri nanti ada 3, ada sun ya. Artinya sun itu adalah gulungan medan itu disambung secara paralel dengan armatur. Ini kurang nih ya. Dengan ini harusnya naik ini. Mohon maaf nih. Ini salah, harusnya ini naik. Ini harusnya naik gini. Nah, jadi motor sun itu artinya apa? Gulungan medan sun itu diparalel dengan gulungan dinamo atau armatur atau jangkar. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Sehingga di sini arus total arus jalurnya merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Nah, di sini untuk ini ya, karena di sini ada 2, ini kan. Ini IT, ini ada IA, di sini ada IF. IT-nya sama dengan IF ditambah IA. Hukum rangkaian paralel. Nah, kalau seri dia nanti begini. Ini ada yang ketutup. Ada yang ketutup nih. Nah, kalau yang seri di sini dia gulungan medan itu diseri dengan gulungan dinamo. Jadi di sini diseri. Sehingga di sini arusnya ya IA sama dengan IF. Nah, hati-hati dengan sifat motor seri karena kecepatannya itu nanti bisa unlimited sehingga perlu dibatasi. Dibatasi misalkan 5.000 rpm. Harus dihindari menjalankan motor DC seri tanpa beban. Nah, ini kalau motor DC seri dijalankan tanpa beban, ini bisa bahaya. Karena kecepatannya bisa unlimited, tanpa kendali. Nanti frame-nya bisa lepas, karena kecepatannya sangat tinggi. Terus kalau cara mengendalikannya gimana, Mas? Halo? Cara mengendalikannya kalau motor DC yang rangkaian seri itu. Ya, cara mengendalikannya itu ya suaranya agak ya, tapi sudah bisa saya tangkap. Cara mengendalikannya gimana? Cara mengendalikannya ya bebannya harus minimal ada ya. Nah, semakin besar beban, maka nanti kecepatannya akan turun. Nah, pengendaliannya nanti dengan mengatur arus medannya. Sehingga nanti kecepatannya itu nanti bisa dikontrol. Jadi, kalau untuk menjalankan hati-hati untuk motor DC yang seri, jangan sampai nanti starting itu lupa tanpa beban. Jadi kalau tempat saya misalkan ada motor DC seri itu mesti selalu terkoppel dengan beban. Dan diberi tuck out. Ya, diberi apa? Interlock. Jadi nggak bisa nanti dia di starting kalau bebannya dia lepas. Lebih aman pakai itu ya Pak Rian ya. Pakai apa? Interlock. Kalau nggak di interlock bisa terjadi human error. Kalau nggak bisa di interlock ya pakai yang namanya tuck out dan lock out. Loto.
Kalau nggak bisa pakai interlock, pakai loto. Karena berbahaya sekali, Pak, ya. Karena kalau tanpa beban dia kecepatannya bisa unlimited. Nah, cocok untuk digunakan ya pada saat beban yang membutuhkan torsi yang tinggi. Torsi awal. Contohnya apa ya? Itu alat angkat, alat angkut dan lain sebagainya. Itu pakai DC seri sangat cocok. Nah, yang ketiga adalah DC campuran. Di sini ada seri dan paralel ya. Di sini ada IA, IF, ini ada IA, sehingga di sini I-nya IF sama IT sama dengan IA plus IF. Ini mirip dengan apa namanya? Dengan motor DC paralel atau SAN. Jadi dia di sini dihubungkan secara paralel dan seri. Double, ada paralel, ada seri. Nah, di sini dia lebih stabil ya. Dia lebih stabil karena dia perpaduan antara SAN dan seri. Jadi dia lebih stabil. Ini paling bagus ya, enak karena dia torsi awalnya tinggi, tetapi dia stabil, tidak terjadi penurunan. Nah, ini untuk contoh soal, untuk perhitungannya ya. Kita mencari nilai berapa besarnya gaya ya. Sebuah motor DC mempunyai kerapatan medan magnet sekian, di bawah pengaruh medan magnet sekian ya. Jika panjang pengantar seluruhnya sekian, gaya yang muncul pada ini berapa? Nah, ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus gaya Lorentz, BIL sin theta. Sehingga gayanya bisa kita hitung sekian. B itu medan magnet, ya. A itu adalah luas, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh. Nah, kecepatan motor DC dapat kita dekati dengan pendekatan rumus seperti ini. Ya. Jadi ini untuk kecepatan motor DC kita dekati dengan seperti ini ya. N sama dengan ini, V dikurangi IARA per fluk kalikan 60A per ZP RPM. Nah, di sini kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan ya, kecepatan motor DC itu ternyata sebanding dengan GGL. Dan berbanding terbalik dengan flux. Ya, ini dari rumus ini kita bisa lihat. Sehingga nanti untuk pengaturan motor DC itu kita bisa mengatur lewat tegangannya, EB-nya. Atau bisa kita atur dengan arus eksitasi. Jadi nanti kita bisa mengatur motor DC dengan dua cara ini. Nah, ini penjelasannya untuk motor DC seri. Nah, kita tinggal nanti hitung ya aja ya. Untuk nilai perbandingan ya, persamaan menggunakan motor DC seri ya. Ini sama ya. Untuk perbandingan jumlah lilitan ya berbanding dengan tegangan yang dihasilkan. Nah, ini untuk motor DC yang pakai penguatan terpisah. Kalau tadi penguatannya sendiri, kalau ini penguatannya terpisah. Jadi kalau untuk penguatannya terpisah, berarti nanti ada yang digunakan untuk menggerakkan, ya, untuk eksitasinya dari luar. Nah, ini bisa menggunakan penggerak dari luar, ya. Nah, untuk regulasi tegangan kita bisa dekati dengan ini ya, rumus ini. Ini untuk regulasi kecepatannya, yaitu perubahan kecepatan ketika beban pada motor direduksi dari nilai tertentu ke 0. Jadi pada saat kita menurunkan kecepatan dari nilai tertentu menuju 0 atau mematikan, maka di situ nanti bisa dilakukan perhitungan regulasi tegangan. Nah, untuk torsinya itu bisa kita dekati dengan rumus ini. Ini untuk kecepatannya yang tadi. Jadi kalau motor itu yang dibutuhkan adalah yang pertama torsi, yang kedua adalah kecepatan. Kalau pompa itu nanti yang dibutuhkan kan
daya hisap dan daya pancar. Ya, kalau kita membeli motor untuk pompa, ya nanti kita lihat aja berapa suctionnya, ya, berapa daya hisapnya dan daya pancarnya. Nah, dari situ nanti bisa dihitung ya, berapa kebutuhan tenaga motor yang dibutuhkan. Kalau untuk urusan itu nanti orang mekanik tahu ya, berapa kebutuhannya. Ini mau untuk mompa sekian. Jadi nanti bisa kita hitung ya. Nah, nanti orang elektrikalnya nanti bisa mengkonversi dari kebutuhan mekanik menjadi kebutuhan elektrik. Oh, kalau untuk kepentingan sekian kita butuh motornya ukurannya sekian. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada tabelnya ya. Sudah dibuat tabulasi supaya memudahkan. Ada aplikasinya. Tinggal masukkan aplikasi untuk seperti ini, nanti muncul rekomendasi. Oh, ini motornya butuh kekuatannya sekian kW. Untuk mompa volume sekian, dengan ini sekian, ya kan, jaraknya sekian, ketinggian sekian, kedalaman sekian, butuh motor sekian kW. Kalau untuk kepentingannya filter, ya nah tentu saja nanti membutuhkan perhitungan orang-orang kimia. Seperti kalau kita ada yang hobi akuarium atau kolam, itu perhitungannya jangan pakai perhitungan orang elektrik, belum tentu pas. Kalau perhitungannya harus memperhitungkan masalah orang lingkungan. Oh, filter itu yang baik dalam 1 jam itu disirkulasi berapa? Sehingga nanti kalau luasan kolamnya sekian, ya kan, motor untuk filternya butuh berapa, kapasitasnya butuh berapa liter. Ini sama nih untuk water treatment, untuk wash water treatment. Nah, itu nanti juga butuh perhitungan-perhitungan yang melibatkan orang mekanikal dan orang lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah untuk karakteristik dari motor Sun. Ini kita bisa lihat karakteristik dari motor Sun, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, berapa nilai torsi dan kecepatannya. Ya, jadi di sini pada saat kecepatan rendah torsinya tinggi. Pada saat kecepatan rendah torsinya tinggi, pada saat kecepatannya tinggi torsinya rendah. Ini kebalikan dari motor AC. Kalau motor AC kan kecepatan rendah, torsinya rendah. Kecepatan tinggi, torsinya tinggi. Kalau untuk motor DC, kecepatan rendah, torsinya tinggi. Tapi kalau kecepatan tinggi malah justru torsinya turun. Nah, ini untuk motor DC seri. Ya, sama ya. Pada saat ini ininya 0 ya, nah, torsinya sangat tinggi. Semakin tinggi kecepatannya, torsinya semakin turun. Sehingga ini mirip motor 2 tak. Motor 2 tak itu kalau untuk balapan, kalau hanya jaraknya 100 meter ya mesti menang. RX King itu kalau suruh balapan jaraknya di bawah 1 kilo mesti menang karena dia tarikannya cepat. Tapi kalau jaraknya jauh ya kalah dia. Kalah dengan GL Pro misalkan. Sehingga sekarang untuk motor GP, kalau dulu motor GP itu ada motor 2 tak dan 4 tak. Kalau sekarang semua pakai motor 4 tak. Ya, ada yang penggemar MotoGP? Nah, ini mirip dengan motor AC dan motor DC. Oke, ini untuk motor DC ya. Nah, biasanya untuk motor DC seri itu kecepatannya dibatasi pada 5.000 rpm. Nah, ini untuk motor kompon. Kalau motor kompon dia torsinya nggak terlalu di sini ya, ini stabil. Gambarnya relatif lebih stabil. Penurunannya nggak terlalu tajam seperti motor DC seri maupun
sun. Jadi dia lebih stabil. Pada kecepatan tinggi pun dia torsinya menurunnya nggak terlalu tinggi. Ya, ini masih tetap lumayan. Ini salah satu penggabungan dari motor DC seri dan sun. Oke, saya kira itu ya untuk motor DC seri. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk penjelasannya rangkaian ekuivalennya ya. Rangkaian ekuivalennya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan motor AC, ada yang mau ditanyakan? Motor DC seri, motor DC baik seri, kompon maupun sun. Sebenarnya ada banyak motor DC lainnya, nggak saya bahas. Ada motor stepper, ada motor servo. Tapi itu tidak digunakan di bidang electrical, itu digunakan untuk instrumentasi dan kontrol. Oke, kita lanjutkan untuk motor AC. Nah, Pak. Silakan Pak Rian. Nah, untuk putus untuk membedakan tiga jenis motor DC tersebut gimana, Pak? Mbak Vita dengar enggak, Mbak Vita? Halo, jelas saya. Iya, nggak dengar Bapak. Suaranya putus-putus, Pak. Bisa Rian. dilepas aja headsetnya. Iya, heeh. Suaranya putus-putus, Bapak. Coba dilepas aja headsetnya. Earphone-nya. Udah dilepas. Ya, silakan Bapak. Jelas sekarang. Ya. Ya, untuk membedakan ketiga jenis motor tersebut, untuk motor ini itu gimana, Pak? Masih putus-putus, mungkin bisa di-chat, Pak. Bisa dikirim lewat chat, Pak. Dikirim lewat chat, Pak ya, pertanyaannya. Karena ini putus-putus, saya nggak bisa dengar dengan sempurna. Dikirim lewat chat, Pak ya, Pak Rian. Oke, sambil nunggu Pak ya. Nanti ditulis lewat chat Pak ya. Karena tadi agak putus-putus suaranya. Kita lanjutkan untuk motor AC ya. Motor AC itu di sini ada banyak ya. Ada motor polipase. Polipase itu 3 fase. Ada motor single fase atau 1 fase. Nah, di sini ada motor universal. Universal itu yang sebenarnya bisa AC, bisa DC, Pak. Motor universal. Contohnya untuk mesin jahit di industri tekstil itu banyak menggunakan motor universal. Terus untuk pengering rambut itu banyak menggunakan motor universal, di mana dia kecepatannya itu RPM-nya tinggi. Oh, ini catnya udah masuk. Untuk membedakan ketiga motor tersebut, bagaimana caranya? Ya. Cara membedakan motor DC, Pak ya. Yang pertama dilihat dari nameplate, Pak. Jadi membedakan motor DC ya, kan kita kalau dari bentuknya nggak bisa lihat kan, lilitannya kan di dalam, Pak. Nggak bisa kita lihat lilitannya. Yang pertama dari nameplate. Dari nameplate nanti akan ada informasi jenis motornya. Apakah DC seri, apa DC sun, atau DC kompon. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, kalau kita nameplate-nya nggak ada gimana Pak? Ya bongkar.
Nah, dari bongkar itu nanti kita kelihatan rangkaiannya, belitanya itu dipasang secara seri atau paralel atau secara kompon. Karena di situ tidak ada informasi, karena bentuk motor DC itu ya sama semua untuk DC seri, DC shunt maupun DC kompon. Kalau nameplate insya Allah setiap motor mesti ada. Ya, jadi nanti nameplate itu penting sekali supaya nanti kita bisa mengetahui apakah motor kita itu termasuk jenis motornya seperti apa. Bisa dipahami Pak ya? Jadi nanti untuk DC motor nameplate contohnya seperti apa? Banyak ya Pak ya. Nanti bisa dilihat ya contohnya untuk nameplate ya, nameplate DC motor. Nah, di situ nanti ada keterangan. Ini nanti saya lihatkan. Ini saya lihatkan. Oke, makasih. Ya Pak. Ya. Jadi ini contoh nameplate. Nanti saya lihatkan contoh nameplate-nya. Ya. Ini contoh nameplate motor DC. Jadi paling penting Pak kita selalu perhatikan nameplate ya. Nameplate itu penting sekali. Jangan sampai nanti kita tidak memperhatikan masalah nameplate. Ini contoh nameplate motor DC. Bisa dilihat Pak ini Pak? Nah ini nameplate motor DC ya. Nanti di sini ada informasi jenis motornya ya. Mulai dari macam-macam sampai yang lainnya ya. Ini untuk jenis motornya ya. Oke, kita lihat motor AC ya. Motor AC itu jenisnya tadi ada 3 fase, 1 fase dan universal. Nah, untuk motor AC yang paling banyak digunakan itu adalah motor ini, Pak. Induksi jenis squirrel cage atau sangkar tupai. Nah, di sini nanti ada 4 desain, ada A, B, C, dan D. Kalau yang motor 1 fase yang paling banyak digunakan motor induksi sangkar tupai. Yang paling banyak digunakan di rumah ini Pak, split fase, kapasitor run, kapasitor start, kapasitor start run. Ini banyak digunakan untuk pompa air, ya, untuk kipas angin, untuk air conditioner, untuk kompresor, untuk motor-motor penggerak lainnya. Ya. Jadi ini kalau untuk motor itu yang paling kita lingkari yang ini Pak ya. Motor 3 fase, motor 1 fase, semua jenisnya induksi. Semua yang digunakan banyakkan jenis induksi. Nah, sedangkan motor yang digunakan secara khusus ada di sini nih. Ini biasanya digunakan di industri tekstil. Untuk pemintalan benang. Ada motor permanen magnet, ada hysteresis reluctant, ada wound rotor synchronous. Motor yang lain ya ada juga yang digunakan. Ini motor zaman dulu masih pakai wound rotor. Ini rotor lilit. Jadi nanti ditambahkan belitan. Jadi belitan rotornya nanti bisa kita belitan statornya dapat kita adjust pakai rotor lilit ini. Tapi sekarang jarang digunakan. Jadi nanti di statornya nanti ada hubungan ke bodi ya, nanti bisa diatur. Tujuannya untuk apa? Pengaturan kecepatan dan torsi. Kalau squirrel cage kan tidak bisa diatur nih rotornya. Nah, ini tadi penggunaannya ya, bisa untuk pompa, kompresor, fan, blower, conveyor, eskalator, lift, dan mesin-mesin produksi, mesin bor, mesin milling, mesin crushing, mesin
Apalagi kalau di sana itu, ya, macam-macam. Nah, sekarang perkembangannya itu dengan adanya VSD, maka industri banyak menggunakan motor AC. Zaman dulu sebelum ditemukan VSD, ya, beban-beban tertentu banyak menggunakan motor DC. Tapi dengan adanya VSD berubah menjadi motor AC. Nah, motor AC yang digunakan adalah motor induksi. Kenapa banyak menggunakan motor induksi? Ya, ini sama tadi ini ya. Nah, untuk motor induksi kita menggunakan standarnya NEMA. Nah, dari standar NEMA, ya, NEMA itu apa atau singkatannya? National Electrical Manufacturer Association. Ini adalah NEMA. Jadi motor dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas A, B, C, dan D. Berdasarkan karakteristiknya. Nah, ini kita bisa lihat karakteristiknya. Ini kelas A. Kelas A itu dia mirip motor 4 tak. Mirip ya. Torsi awalnya rendah, kalau kecepatannya sudah tinggi, baru nanti kecepatan torsinya maksimal. Berbeda dengan mesin D. Mesin D itu mirip motor DC. Atau motor 2 tak. Ini torsi awalnya tinggi. Tapi kalau sudah tinggi malah justru dia turun. Kalau C itu mirip ini gabungan ya. Kalau yang B juga hampir mirip ya. Ini untuk kelas motor induksi. Nah, taunya dari mana? Dari nameplate ya, nanti kita lihat ya. Nah, yang berikutnya adalah kelas isolasi. Jadi motor nanti ada kelas isolasi yaitu ada A, B, F dan H. Beberapa motor sekarang mengeluarkan kelas baru ya, kelas isolasinya ada Y, ada E, ada macam-macam. Tetapi ini yang paling dasar. Berapa suhu yang boleh diperbolehkan? Ini adalah sekian. Ini bukan suhu di casing, tetapi ini suhu di belitan. Sehingga nanti di sana biasanya untuk motor nanti ada overload temperatur. Ada overload, ada temperatur untuk sensornya. Jadi kalau sensornya melebihi ini ya nanti dia akan mati motornya, akan putus. Sehingga nanti harus diganti untuk thermal overload-nya. Karena untuk membatasi nilai ini. Nah, besarnya suhu terpengaruh dari apa? Terpengaruh dari beban. Kalau bebannya tinggi, ya nanti suhunya tinggi. Selain beban apa aja? Selain beban, ya waktu kerja. Selain waktu kerja apa? Ya selain waktu kerja ya nanti ada harmonik. Selain harmonik apa? Banyak faktor ya. Termasuk nanti masalah pelumasan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya motor listrik dikoppel dengan beban, bebannya pompa, bebannya dengan apa, itu nanti tergantung dari operasionalnya. Tergantung juga nanti dari maintenance-nya. Sehingga nanti bisa kita dapatkan nilai yang optimal. Nah, ini jenis motor induksi, ya ada banyak. Nah, ini jangan sampai nanti kita salah pilih motor, Pak. Maksudnya salah pilih gimana? Kita membutuhkan motor untuk continuous running. Kita mengadakannya jenisnya yang apa? Short time. Yang enggak tahan lama. Ya, jadi nanti harus dipilih
motor sesuai dengan kebutuhannya. Apakah dia untuk continuous running, apakah untuk short time detik, atau untuk intermittent periodic, apakah untuk intermittent periodic detik with starting, ya, dan lain sebagainya. Ini jenis motornya. Bisa difahami Pak ini Pak? Ini kadang-kadang kita beli motor itu kan yang penting yang paling murah. Nah, kita harus perhatikan masalah ini nanti peruntukannya untuk apa. Jangan sampai hanya beli yang paling ekonomis, tapi tidak diperhatikan masalah jenisnya. Ya. Nah, ini untuk nameplate motor AC. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini tipenya high efficiency. HP-nya 42, ini dayanya. Daya ini adalah daya. Yang kedua arusnya. Di sini arusnya 42 ampere. RPM-nya. Ini RPM-nya 1790. Kita lihat di sini. Ini yang dimaksud dengan asinkron itu begini Pak ya. Ini kalau motor sinkron itu kan N kecepatannya kan N Pak ya, rumusnya ya. Berapa nilai kecepatannya? Itu N sama dengan 120 kalikan frekuensi dibagi P. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kecepatannya 1790, kita mestinya F-nya berapa di sini? 60. Sama dengan 120 kali 60. Berapa, Pak? Dibagi jumlah kutub. Berarti di sini kecepatan sinkronnya sama dengan kecepatan statornya ya. Medan putar stator ya. Jadi kecepatan putar statornya 120 kali 6 720 dibagi P. Kalau di sini mesti P-nya sama dengan 4 ya. Kita bisa lihat nanti. Kita pakai bantuan kalkulator ya, sebentar ya. 120 kalikan 60 sama dengan 7.200 dibagi 4 sama dengan 1.800. RPM-nya Pak ya. Di sini tertulis RPM-nya berapa Pak? 1790. Berarti di sini terjadi apa Pak? Perbedaan antara kecepatan medan putar stator dan kecepatan rotor. Ini yang dinamakan terjadinya slip. Pernah dengar istilah slip Pak? Pak Cicip pernah dengar istilah slip? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nanti tanya sama yang lebih senior, teknisi senior. Slip itu apa ya? Slip pada motor. Yaitu perbedaan kecepatan antara kecepatan putar di stator dan kecepatan di rotor. Ya. Pak Rian udah pernah dengar? Pak Rosid ngerti istilah slip Pak? Tahu ya? Oke ya. Jadi ini untuk data di motor ya. Yang berikutnya di sini detiknya ini untuk continuous running ya. Kelas insulasinya F, desainnya nemanya B ya. Service faktornya 1,1, tegangannya 415, 3 fase ya. Hubungannya pakai bintang, 4 pole ya, ini 4 pole ya. Ini adalah pole itu kutub. Ya. Efisiensinya 95%. Ini contoh cara membaca nameplate motor, Pak ya. Nah, ini untuk kalau untuk rumus motor. tadi itu rumus apa, Pak? Yang tadi ya, itu. Yang mana, Pak? Yang ini kecepatan, Pak. Kecepatan medan putar stator. Kecepatan medan putar stator, bukan kecepatan putar, Pak ya? Yang apa, Pak? Ya itu, yang itu. Ya, kecepatan medan stator, ya. Kalau 120-nya itu dari mana itu, Pak? 120 3 fase dibagi 3, Pak.
Jadi kan listrik itu kan satu periode 360 Pak ya. Jadi kenapa muncul ini kan karena 360 dibagi 3 fase sama dengan 120. Bisa difahami Pak? Jadi satu periode itu kan ada 360. Nah masing-masing fase berbeda sebesar 120 derajat. Nah, 120-nya itu ngambil dari ini. F-nya frekuensi, P-nya jumlah kutub. Oke, lanjut, Pak. Oke, ya. Nah, ini untuk info tentang starting motor. Jadi motor itu tidak boleh di starting seenak sendiri ya, tetapi harus memperhatikan di sini. Jadi motor dengan HP Pak ya, bukan MW nih. Ini HP ya. Kalau untuk motor 2 pole, 4 pole, 6 pole, kita bisa lihat di sini. Berapa start per jamnya bisa kita lihat. Jadi nanti dihitung pakai B per load weeks kuadrat. Ini contohnya. Motor 25 HP, 4 pole, load week-nya 50. Dari tabel A sama dengan 8,8. 25 HP. Ya, ini ya, dilihat. Kategorinya itu adalah apa itu? A ya. Tabel A ketemunya 8,8 ya, ini ya. 4 pole kan? 4 pole ketemunya 8,8 ya. Nah, B-nya berapa itu? 1,22. Maka start per hour-nya itu adalah 122 dibagi 50. Jadi dia hanya diperbolehkan 2 kali selama 1 jam. Jadi kalau motor di starting itu CB-nya trip, di starting lagi trip, ya nunggu 1 jam. Nggak boleh langsung di starting. Bisa difahami Pak ini Pak? Itu motor berapa? 25 HP, Pak. 25 HP itu ya tinggal dikalikan 0,7. Itu kalau... Halo? Sekitar 17 kW, Pak, Pak ya? mau nanyakan nih. Ya, sekitar itu. Ya, ya silakan, Pak. Mau nanyakan kalau motor itu ketika setelah semisal Pak ini bongkar ya sampai copot di rotornya nanti dipasang lagi, itu apakah motor itu punya karakteristik dia nyari kayak apa magnetic centernya gitu Pak, kayak generator nggak? Nyari apa Pak? Nggak begitu jelas Pak. Diulangi, magnetic Pak. center. Magnetic center. Enggak, ya? Maksudnya gimana? Nggak, dia nggak maju nggak mundur gitu maksudnya. Oh, untuk Dari senternya. Ya semua yang berputar. Iya, biasanya ya, kan di motor itu kan di Ya, paham Pak. Paham pertanyaannya ya. Nah, kalau generator itu kan dia ya kan? Dia digerakkan oleh turbin ya. Ini menjadi penting sekali untuk senternya ya. Nah, kalau motor itu ya senternya di beban. Kalau bebannya itu beban mekanik ya, maka senternya wajib Pak. Tetap harus dicari senternya ya kan. Nah, kalau bebannya beban pompa ya kan, bebannya beban kompresor itu kan tidak terkoppel secara mekanik Pak ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan untuk senternya, tapi tetap untuk senter motor itu penting. Karena kalau dia tidak senter, maka dia putarannya nanti kan akan tidak sempurna Pak. Jadi nanti untuk masang motor lagi ya itu harus diperhatikan dengan seksama. Harus benar-benar senter Pak. Karena dia berputar ya. Sesuatu yang berputar itu harus berputar pada porosnya. Maka porosnya tidak boleh geser. Kalau porosnya geser, ya nanti dia putarannya akan menjadi oleng. Nah ini memang untuk pemasangan
motor Pak ya, itu jangan sampai terjadi tidak senter Pak. Harus senter. Karena kalau nggak senter ya mesti akan terjadi vibrasi. Apalagi kalau motor besar. Itu kelihatan. Dari suaranya kelihatan Pak kalau motor besar. Ya, kalau motor kecil mungkin vibrasi nggak begitu kelihatan. Jadi tetap Pak ya, untuk senter itu pemasangannya harus benar-benar presisi. Nah ini yang agak susah memang kalau kita untuk rewinding motor. Begitu kita bongkar motor, ya kan, masangnya lagi kembali itu ya harus benar-benar presisi. Karena ini dibutuhkan ketelitian dan kejelian kita di dalam memasang, terutama di memasang rotornya. Karena kadang-kadang kita melilit ulang itu kan ukurannya terlalu besar, kadang-kadang jaraknya terlalu renggang. Nah ini memang harus benar-benar kadang-kadang kita celup dengan resinnya, yaitu mungkin terlalu tebal. Nah ini juga perlu untuk diperhatikan, jangan sampai nanti itu mengganggu ya rotor dan statornya, sehingga statornya tidak bisa berputar dengan sempurna. Karena ini rotating Pak. Rotating itu tidak hanya sekedar elektrik ya, tetapi di situ ada mekanik. Ini sulitnya untuk maintenance motor Pak, karena di situ ada mekanik dan elektrik ya. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi di sini batas untuk starting yang diizinkan selama 1 jam. Jadi jangan asal ya. Kadang-kadang kita starting gagal ya, kita langsung starting lagi terus-menerus ya tanpa memperdulikan ini. Kenapa? Karena begitu starting, maka dia akan menarik arus yang sangat besar. Arus starting itu bisa sampai 7 kali dari I nominal. Nah, ini sangat panas ya. Nanti kita bahas di startingnya. Nah, ini kalau kita lihat konstruksinya sederhana. Kalau kita lihat motor AC, ini konstruksinya sangat sederhana. Terutama yang paling sederhana di rotornya. Jadi rotornya kan tidak pernah rusak Pak ya. Dibanding motor DC, dibanding generator itu, kalau untuk motor induksi hampir pasti rotornya nggak mungkin rusak. Karena dia kan dikopel kan. Dilas, maka tidak mungkin rusak itu ya di rotornya. Ini untuk yang jenis sangkar tupai Pak ya. Harganya murah, efisiensinya tinggi ya dibanding dengan motor DC, tidak menggunakan sikat, jadi perawatannya mudah sehingga faktor gesekan dapat dihindari. Asalkan tadi kalau pas bongkar masangnya pas. Nah ini memang dibutuhkan jam terbang Pak ya. Kadang-kadang kita kalau jam terbangnya kurang masang itu ya tetap nggak senter Pak. Kalau nggak senter nanti geser dikit ya, geser dikit nanti bisa menimbulkan di situ gesekan. Atau bisa menimbulkan vibrasi dan lain sebagainya. Ini penting Pak ya. Yang berikutnya power faktornya cukup baik ya. Ini faktor dayanya cukup baik ya. Biasanya motor yang baru-baru ini ya di atas 0,85. Perawatannya juga mudah ya. Ini perawatannya tidak sulit ya. Termasuk kalau terbakar pun itu nanti rewindingnya juga tidak terlalu sulit. Pernah rewinding nggak Pak Rian? Pernah Pak di sini Pak. Pernah ya? Pernah. Pak Tantowi pernah nggak? Pak Tantowi? Ya. Pak Cicip pernah ya? Enggak Pak, enggak pernah. Oh belum pernah. Ya karena mungkin di sana pakai Pernah itu ya, Pak, soalnya kalau rewinding kita pakai mitra Pak. Kalau untuk ganti bearing dan lain-lainnya kita sendiri Pak. Ya mungkin lebih efisien kalau ke mitra gitu ya. Lebih profesional, jadi nanti kita fokusnya ke maintenance yang lain. Ya, memang ada beberapa yang dilakukan di dalam, ada yang dibawa keluar. Ya.
Yang berikutnya peralatan asutnya sederhana, hanya pakai kontaktor aja. Tidak seperti motor sinkron yang pakai eksitasi, motor DC juga pakai eksitasi. Kalau ini kan arus asutnya sederhana, pakai kontaktor aja cukup. Ya, nanti kita bahas. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah pengaturannya. Jadi pengaturan kecepatan itu sulit ya. Arus asutnya juga tinggi. Ini arus startingnya, e-startnya tinggi. Nanti kita bahas ya. Ini konstruksinya. Kalau kita bongkar di dalam, ini rotornya sangat pengkuh, sangat kuat. Ini statornya, ini lilitan statornya, ini bearingnya, kipasnya, fan terminalnya, dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah beberapa kali pada bongkar ya. Nah ini kalau kita bongkar lebih mendalam, yang motor kecil, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, gimana cara instalasi motornya? Ya. Jadi nanti di sini akan kita jelaskan untuk instalasinya ya, sesuai dengan standar ya. Jadi instalasi yang perlu dilakukan pertama adalah starting dan stop ya, start stop motor. Yang kedua proteksi, yang ketiga kontrol kecepatan, yang keempat karakteristik dari torsi asut, dan yang kelima gerakan motornya atau runningnya. Nah, keuntungan kita menggunakan kontrol motor ini ya, itu nanti ya jelas ya menggunakan lebih aman dengan melakukan pengontrolan. Terutama nanti pakai hanya kontaktor ya, langsung aja mungkin ya. Nah, untuk penggunaan kontaktor nanti yang perlu dipertimbangkan ini. Pertama tegangannya harus dilihat, harus pas ya. Jumlah kontak penghubung pemutusnya, frekuensi catu dayanya, jam kerja, arus kerja, rating, ya, kontak dayanya, kontak kontrol, dan lain sebagainya. Ini pemilihan kontaktor. Nah, untuk stopping motor kita dapat memanfaatkan ya bermacam rangkaian untuk start maupun stop. Ya, ini contoh diagram menggunakan relay, ya, di mana nanti kita bisa melakukan starting maupun stopping motor ya dengan aman. Karena motor ini biasanya ukurannya besar, menengah. Kalau yang motor kecil mungkin tidak masalah ya, bisa kita starting stop dengan sederhana. Tapi kalau yang motor menengah dan motor besar, maka kita harus starting dengan aman. Nah, starting dengan aman ya kita menggunakan peralatan-peralatan kontaktor. Dengan peralatan manual maupun semi otomatis atau otomatis ya. Kalau nanti pakai manual ya pakai push button. Kalau nanti pakai otomatis ya nanti bisa pakai timer maupun counter ya, ataupun nanti bisa pakai PLC ya, supaya nanti kita melakukan starting maupun stopping motor dengan baik. Nah, ini untuk startingnya. Tadi sama, bisa pakai manual, bisa semi otomatis, bisa otomatis ya, bisa terprogram. Nah, ini untuk rangkaian kontrol motor ya. Ini motor 3 fase, nanti kita kontrol ya dengan menggunakan ya magnetic kontaktor baik untuk running, stopping maupun runningnya. Nah, ini untuk stop-stopnya ya. Salah satu yang bisa kita gunakan. Ini contoh untuk rangkaian jogging motor. Ya. Ini ada tombol start, run, ini tombol stop, ini tombol jogging. Ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan kontrolnya. Ini rangkaian motor yang secara otomatis dengan menggunakan timer. Jadi nanti kita bisa menambahkan timer. Ya. Kita starting sebuah motor, motor nanti akan bekerja. Nah, setelah nanti motor bekerja, kita selama beberapa waktu nanti dia akan mengaktifkan timer 1. Ya. Timer 1 nanti akan mengkontak pada saklar normally open menjadi normally close, sehingga nanti M2 nanti akan kerja.
Nah, nanti setelah M2 kerja, selang beberapa waktu lagi pakai timer TR2, nanti akan mengaktifkan kontak pada timer 2, sehingga nanti dari timer 2 nanti akan menggerakkan motor 3. Nah, ini contoh untuk rangkaian kontrol motor dengan menggunakan timer. Nah, ini bisa kita implementasikan baik dengan menggunakan relay, PLC, maupun DCS. Kalau di Kokindo sudah pakai DCS, Pak, ya? Ya. Ada yang masih pakai relay, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya, pakai DCS. Enak, Pak, ya? Untuk kontrol motornya kebanyakan pakai apa, Pak? Pakai PLC atau pakai relay biasa atau pakai DCS, Pak? PLC, Pak. Kalau di sini kebanyakan pakai PLC, Pak. Ya, pakai PLC. PLC-nya apa, Mas, yang banyak di sana, Mas? Untuk PLC-nya itu yang speknya yang tahu cuma teman-teman instrumen, Pak. Oh, PLC masuk instrumen ya, bukan listrik ya? Bukan, Pak. Instrumen. Oh, orang instrumen ya. Biasanya kalau di Indonesia Power senangnya produknya Siemens ya. Siemens S7 itu yang cukup populer. Siemens, ABB, Allen Bradley. Allen Bradley juga ya, ABB juga ada, Schneider ya. Schneider juga ada ya, tergantung lah. Biasanya kalau orang membeli itu kan kadang-kadang ada promo-promo gitu ya. Ada promo sehingga ini bisa melakukan pembelian. Nah, ini sama, ini untuk timer off delay ya. Ini untuk off delay. Jadi nanti dia akan melakukan pengaktifan dari timer ya dengan cara melakukan off delay. Nah, ini tinggal softwarenya nanti mau pakai apa ya. Kalau pakai PLC ya nanti kita pakai ladder diagram kontrolnya ya. Nah, ini orang elektrik harus ngerti, orang instrumen juga harus ngerti ini ya tentang bagaimana nanti pengontrolan motor ya. Orang proses juga harus tahu ya bagaimana nanti membaca dari diagram seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian interlock. Ini supaya lebih aman ya, itu bisa dibuat rangkaian interlock ya. Supaya nanti interlock itu apabila sistem yang satu belum off, belum on, belum aman ya, kita tidak bisa mengerjakan yang lain. Jadi contoh tadi ya untuk interlock itu seperti pada proses yang ada di industri banyak ya. Tadi kemarin sudah saya contohkan untuk membongkar circuit breaker. Itu tidak diperkenankan apabila earthing switch-nya belum on. Demikian juga untuk motor. Motor itu mestinya tidak boleh kita bongkar sebelum earthing switch-nya itu on. Sehingga pada waktu kita melepas motor ya sudah dipastikan bahwa itu tegangannya sudah nol. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan rangkaian interlock. Nah, ini kalau sudah dibuat rangkaian interlock itu bekerja enak, Pak, aman. Ya kalau belum dibuat interlock ya diusulkan, Pak, untuk yang mempunyai potensi bahaya itu di interlock. Karena itu bisa menjamin ya kepastian dan keamanan teknisi di dalam bekerja. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian pengasutan motor. Pengasutan motor itu ada banyak, yang paling sederhana itu dol. Kalau di sana banyak dol nggak, Pak? Kokindo? Direct online. Dol semua, Pak, untuk 380. 380-nya untuk di motor 380 dol semua di sini, Pak. Ya, 380 dol ya, karena mungkin apa namanya? Tapi dol itu kelemahannya arus startingnya paling tinggi, Pak ya. E-startingnya itu bisa sampai 7 kali lipat. Terutama kalau starting pada saat berbeban, ya. Yang kedua, bintang segitiga atau Y delta.
Yang ketiga bisa pakai auto trafo, yang keempat bisa pakai tahanan primer, yang berikutnya bisa pakai tahanan sekunder, yang ini bisa pakai soft start, yang terakhir pakai VSD. Nah, nanti tinggal kita pilih aja yang sesuai yang mana ya. Nah, ini untuk yang starting direct online. Ini di soal pretest kalau nggak salah ada Pak ya. Jangan sampai nanti salah jawab ya. Ini pretest ini muncul. Direct online kuncinya di mana ya? Ini langsung aja. Langsung aja ada motor dihubungkan ke sumber lewat apa? Lewat kontaktor. Sederhana. Kontaktornya ya cuma ada 3 aja situ. Kalau kontaktor 3 fase cuma ada 1 aja langsung. Sederhana ya. Ini motornya, ini kontaktornya, ini breakernya, pengamannya. Paling sederhana Pak ya. Motornya, ya kan, kontaktornya, breakernya, ini overloadnya. Enak ya untuk pengamannya. Ya. Ini diagram dayanya di sini sebelah kiri. Ini diagram kontrolnya. Nah, kontaktornya nanti angka-angkanya nanti ya mestinya udah pada hafal Pak ya. Berapa-berapanya ya, tinggal nanti disesuaikan ya, sudah ada petunjuknya biar dengan jelas. Yang berikutnya kelebihannya apa? DOL ya. DOL itu kelebihannya yang pertama ini efektif, murah, cepat, rangkaian sederhana, cara kerja juga sederhana. Kemungkinan kesalahannya kecil Pak ya. Cuma ada kelemahannya. Kelemahannya biasanya hanya dipakai untuk motor yang ukuran kecil atau yang sangat besar. Karena kalau yang sangat besar kontaktornya nggak ada. Jadi terpaksa pakai DOL. Mahal kontaktornya, sehingga pakai DOL aja. Kelemahan yang kedua itu adalah arus startingnya sangat tinggi. Bisa 6-7 kali dari arus nominal. Dapat menyebabkan CB trip. Hati-hati Pak. Ini kalau arus startingnya tinggi, CB trip. Habis starting kok CB-nya trip. Ya. Karena arus starting tinggi tadi. Nah sehingga nanti kalau mau pakai DOL, itu nanti setting relay arus lebih. Ngerti RAL nggak Pak? Ini nanti harus disetting pakai tunda waktu. Kalau di sini Pak ya, kalau untuk di sini sendiri tuh kalau pakai rangkaian DOL itu CB-nya emang kita kali 7 Pak ya, misal 10 gitu, kita pakai CB yang 80 gitu. Cuma untuk keamanannya emang kita pakai thermal overload aja Pak. Iya, ya betul Pak. Ya karena kalau nggak di itu CB-nya mesti trip terus Pak. Sebenarnya bisa diakali pakai ini Pak, pakai relay arus lebih Pak. Jadi nanti RAL-nya diakali nanti pakai inverse, tunda waktunya inverse. Ya. Sudah tahu belum Pak? RAL udah pernah nyeting relay arus lebih belum? Pak Cicip? Belum, Pak. Belum ya, nanti ini advance ini. Kalau ini untuk proteksi advance ini. Nah, ini memang harus punya jam terbang banyak ini karena baru 3 tahun ini kan. 2 tahun ya Pak Cicip ya. Ya, nanti perlu banyak belajar. Enggak apa-apa ya, yang penting ngerti. Ya benar karena harus ininya tinggi sekali. Kalau enggak dinaikkan ya TB-nya langsung jatuh-jatuh terus, ya. Nah, proteksinya nanti nggak bisa pakai CB, ya terpaksa pakai thermal. Bisa ditambahkan dengan proteksi yang lain, ya. Oke ya, yang berikutnya drop tegangan juga tinggi. Hati-hati juga Pak, selain ini juga nanti drop tegangannya tinggi. Jadi pada saat start itu kan arusnya besar. Jadi nanti pada start itu tegangannya turun. Ya. Oke, yang berikutnya untuk bintang segitiga. Nah, ini untuk diagram kontrolnya ya, dan yang berikutnya ini ya dalam kontrolnya. Cirinya di sini ya ada kontaktornya nanti ada 3 untuk hubungan bintang dan segitiga. Ya memang di sini perlu kontaktor yang lebih banyak kelemahannya ya.
Nah, ini kalau hubungannya nanti seperti ini. Ini motor, hubungan bintang segitiga, ini terminasinya, ini overload-nya, ini magnetic kontaktornya, ada ini ya. Kalau hubungan bintang seperti ini, yang segitiga seperti ini ya. Ini untuk pas buttonnya, off, start, dan delta. Kelebihannya metode pengasutan yang paling murah, ya kok yang paling murah. Yang lebih murah jika dibanding dengan soft start dan auto trafo. Tapi kalau dibanding dengan DOL, ya murah DOL. Kalau DOL kan cuma butuh satu kontaktor, Pak ya. Karakteristiknya kecepatan arus dan torsi baik, cocok untuk berbagai jenis motor, pemasangan mudah. Kelemahannya ya memiliki 6 ujung koil ya, jadi 6 terminal di sini, sehingga membutuhkan ini yang lebih banyak. Nah, selain itu dia juga menghasilkan arus transien. Transien itu perubahan ya. Yang berikutnya soft start. Nah, ini kalau soft start ini ya pakai alat ya. Merubah bentuk gelombang tegangan input lalu mengubah ukuran RMS untuk motor. Jadi ini termasuk yang canggih tapi mahal harganya. Jadi mirip dengan VSD, dari AC dirubah jadi DC, dirubah lagi jadi AC ya. Nah, pada waktu switching nanti ditentukan, karena pada waktu switching itu begini. Diusahakan nanti switchingnya ada di titik-titik ini. Ini titik-titik ini yang menyebabkan arus startingnya rendah. Jangan starting di titik ini, nggak boleh. Ini arus startingnya tinggi. Yang berikutnya dengan soft start ya. Jadi di sini nanti pengaturannya lebih baik ya. Ini kalau soft start ya, ini input 3 fase masuk ke penyearah, dari AC dirubah jadi DC, nanti masuk lagi ke inverter, dari DC dirubah jadi AC. Gimana Pak? Ya. Oh, Pak. Ya, Pak. Jelas nggak Pak suaranya Pak? Nggak begitu kedengaran Pak, suaranya agak pecah-pecah gitu. Halo, sekarang jelas nggak Pak? Suara saya Pak? Halo, halo. Belum Pak, di chat aja Pak, mungkin Pak. Ditulis di chat Pak ya. Ya udah saya catat. Ya, oke. Ya. Lanjut Pak. Ya, oke ya. Nah, ini untuk starting dengan soft start Pak ya. Jadi di sumbernya 3 fase disearahkan, setelah itu diubah lagi menjadi AC ya. Nah, dari sini nanti ya ada monitoring device ya untuk kontrol dan proteksi ya, masukkan dalam program komputer sehingga nanti bisa menghasilkan output 3 fase yang bisa menyebabkan arus startingnya rendah ya. Jadi ini blok diagram untuk starting 3 fase. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk startingnya, kita bisa lihat di sini. Kalau kita menggunakan YDEL, kalau menggunakan ini Pak DOL ya, kalau menggunakan DOL seperti ini, DOL itu bisa sampai berapa? 6 sampai 7, ada yang mengatakan 7. Kalau menggunakan apa namanya bintang segitiga, nah kalau bintang segitiga rendah sebenarnya tapi bisa lonjakan seperti ini. Nah kalau pakai soft start dia lebih ini. Ya, ini dari sisi arusnya, kecepatan dan arus ya. Kalau dari sisi torsinya kita bisa lihat di sini. Nah, kalau dari torsinya kita bisa lihat ya. Kalau soft start dia bisa begini. Nah, kalau ini dia lonjakannya begini, nanti atas turun ya. Ini yang tadi kelemahan dari bintang segitiga terjadi yang namanya transien. Transien itu perubahan secara tiba-tiba. Ya, ini sama transien ya. Oke, ini penjelasan
blok diagram rangkaian ya. Sekarang kita masuk ke proteksi motor. Nah, proteksi motor dengan apa ya? Proteksi motor ya pertama ya pakai MCCB ya. Bisa pakai nanti ditambah dengan overload ya, thermal, bisa pakai ground fault, bisa tambah dengan fuse ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau kita lihat bagian-bagian dari MCCB ini ya. Oh ya, ada pertanyaan sebentar, saya baca dulu pertanyaannya. Softstar pernah terjadi kegagalan bypass. Nah, itu penyebabnya di mana dan cara perbaikannya bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk Softstar